Nah, sekarang masuk kepada level selanjutnya, level kedua. Bagaimana level kedua dalam filosofi? Setelah mencintai, itu setelah cinta terhadap pengetahuan, dia mendapatkan, memperoleh banyak pengetahuan. Ternyata itu masih level paling rendah di dalam filsafat. Level menengahnya adalah dia harus mampu menjadi aktor sejati. Bagaimana maksudnya? Pada level ini, seseorang memasuki suatu dimensi atau tanggung jawab, atau terbangunnya suatu kesadaran diri akan peran dirinya untuk alam. Nah, jadi tadi itu sifatnya individual, peduli dengan dirinya sendiri, sehingga dia meraih pengetahuan dengan kecintaannya terhadap pengetahuan. Namun pada level selanjutnya, yaitu berperan, terbangunnya kesadaran akan pentingnya dirinya atau peran dirinya terhadap alam atau kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Ini ada level kesadaran, ini level menengah ya. Dari pecinta sejati yang tenggelam dalam lautan kenikmatan diri sendiri berpindah pada kepedulian terhadap sekitarnya. Inilah sejatinya filsuf menurut Aristoteles ya, menurut Aristoteles. Di satu kesempatan Aristoteles berkata begini, sejatinya pengetahuan memberi kesadaran pada pemiliknya akan segala sesuatu. Oleh karena dia akan menjadi semakin sadar bahwa dirinya sebenarnya tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mulailah melakukan sesuatu agar kita menjadi aktor yang dicatat sebagai pengetahuan bagi orang lain. Nah, ini tadi kita mencari pengetahuan, sekarang kita menjadi pengetahuan itu. Jadi ada upgrade ya, kita menjadi pengetahuan bagi orang lain. Pengetahuan tidak pernah mengerti tentang dirinya, tapi dia memberi manfaat bagi orang lain. Apa pengetahuan itu kemudian? Pengetahuan adalah suatu bunyi dan gerak yang berfungsi sebagai tanda untuk memberi pesan kepada pendengar dan yang berinteraksi dengannya. Nah, level ini melampaui cinta karena telah menemukan kesadaran akan pentingnya dirinya bagi sekitarnya. Tugasnya yaitu meleburkan cinta pada realita. Cinta bukan lagi dirasakan oleh dirinya sendiri, tapi juga pada sekitarnya. Nah, ini level kedua. Kemudian level tertinggi di dalam filsafat ternyata, atau seorang filsuf itu akan masuk pada level tertinggi, yaitu level kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan merupakan level tertinggi seorang filsuf. Saat seseorang telah masuk level ini, bisa dipastikan telah melewati dua level sebelumnya. Dengan kata lain, tidak akan ada kebijaksanaan terlahir kecuali melalui mencintai pengetahuan, kemudian melalui menjadi aktor sejati, dan akan terlahir kebijaksanaan baru. Apa itu kebijaksanaan? Bagaimana cara kerjanya? Jika seseorang telah masuk ke level tersebut, maka seperti apa bentuknya? Nah, ini perlu untuk difahami ya. Kebijaksanaan merupakan suatu keadaan dalam memutuskan sesuatu persoalan melalui akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Ada sebuah contoh kecil untuk menggambarkan kebijaksanaan. Orang tua misalnya memberi jajan kepada dua anaknya. Yang satu masih SD, diberikan nominal lebih kecil dari yang lainnya yang telah SMP. Tentunya bisa kita lihat bahwa orang tua tersebut bijaksana karena memberi sesuai kebutuhan. Biasanya seseorang bisa berbuat demikian karena dia pernah di posisi tersebut atau memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Orang tua dalam hal ini mengerti kebutuhan anak SD dan mengerti kebutuhan anak SMP, dan dia memang pernah di sana sehingga dia
bijaksana di dalam hal memberi jajan. Bagaimana cara kerjanya itu? Biasanya seseorang yang masuk pada level bijaksana saat berhadapan dengan suatu persoalan hidup, dia akan tenang dan tidak tergesa-gesa untuk menentukan tindakan yang diambil. Karena langkah awal yang diambil olehnya adalah belajar dari pengalaman dirinya, pengalaman orang lain yang serupa yang diketahuinya, dan ilmu pengetahuan yang mendekati persoalan tentang itu tadi, sehingga dia meng-cross check, sehingga dia tahu betul jika dia melakukan tindakan A, maka konsekuensi yang diperoleh adalah ini. Jika dia bertindak C, maka konsekuensinya juga mengikuti, dan lain sebagainya. Setelah melakukan pertimbangan, dia akan mengambil yang paling sedikit konsekuensinya. Seperti dalam sebuah istilah usul fiqh, ya, ma la yadraku kullu la yudraku kullu. Jadi jika tidak didapat semua, maka jangan tinggalkan semua. Itu kira-kira begitu ya. Terakhir, ciri-ciri seseorang yang berada pada level kebijaksanaan bisa dilihat dari bagaimana seseorang tersebut mengambil keputusan, seperti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau lawan bicaranya adalah mahasiswa, dia berpikir seperti mahasiswa, kalimat-kalimatnya juga menyesuaikan. Berbeda saat berbicara dengan orang awam, kemudian sebisa mungkin menciptakan kemudahan bagi orang lain. Termasuk hari ini banyak produk-produk yang diciptakan untuk memudahkan orang lain, ya, seperti kendaraan, HP, laptop dan sebagainya. Yang dimaksud bukan reproduksi barang, tapi produksi atau menciptakan. Karena proses menciptakan tidak sama dengan mengulang ciptaan. Biasanya seperti dalam sejarah tentang Wright bersaudara, mereka dianggap gila karena mengatakan manusia bisa terbang, dan akhirnya terbukti manusia ternyata bisa terbang dengan pesawat, gitu. Dan proses penciptaan tersebut memakan waktu yang relatif jauh lebih lama daripada membuat ulang ciptaan tersebut. Jadi kata kuncinya menjadi bijaksana itu dia memproduksi kemudahan bagi orang lain, gitu. Dia tidak menginginkan kesulitan, melainkan kemudahan. Walaupun untuk mencapai level tersebut banyak sekali tantangannya. Kira-kira begitu. Walahir. Terima kasih.